wa ala umuri dunia wa wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak pengampu mata kuliah Ulumul Quran, yakni Bapak Syamsul Aryadi, dan kepada teman-teman yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan kita beribu macam nikmat, iman serta sehat walafiat. Dan tak lupa juga salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Baik, saya selaku moderator dari kelompok 9, insya Allah akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yakni ada Rindi, Kanadira, Umnia Nisrina, dan saya sendiri Tazkiyatun Nufus. Adapun topik yang akan kami bahas pada diskusi kali ini yaitu tentang Tobaqatul Mufassirin. Baik, adapun rangkaian yang akan kami lewati pada diskusi ini antara lain yang pertama pembukaan, kedua penyampaian materi, kemudian sesi tanya jawab, keempat penutup, dan yang terakhir masukan dari dosen pembimbing. Langsung saja, cara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka diskusi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun yang kedua yaitu penyampaian materi. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Rindi. Kepada Rindi dipersilakan. Baik, yang pertama yaitu Tobaqat. Menurut etimologi memiliki arti kaum yang serupa atau sebaya. Sedangkan menurut terminologi tabaqat yaitu kaum yang berdekatan atau yang sebaya dalam usia, dalam isnad atau berdekatan dalam isnad saja. Nah, adapun mufassir ini ya, yang di kalangan pertama itu ada periode sahabat. Ahli tafsir dari kalangan sahabat sebenarnya sangat banyak, akan tetapi yang paling masyhur adalah 10 orang, yaitu Khalifah Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Abu Musa Asy'ari, Abdullah bin Zubair. Dari Khalifah 4 yang paling banyak meriwayatkan tafsir adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mengenai hal ini, Mu'ammir meriwayatkan dari Wahab, dari Abdullah, dari Abu Tufail, ia berkata, aku menyaksikan Ali mengatakan, tanyailah aku, demi Allah semua pertanyaan akan kujawab. Tanyakan aku tentang Al-Quran. Demi Allah tidak ada satupun yang tidak aku ketahui. Apakah ayat itu diturunkan di siang hari atau malam hari? 3 khalifah lainnya, yaitu Abu Bakar, Umar, dan Utsman radhiyallahu anhu sangat sedikit dalam meriwayatkan tafsir. Hal itu karena mereka terlebih dahulu meninggal daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Selain dari Sayyidina Ali, yang banyak meriwayatkan tafsir dari kalangan sahabat adalah Ibnu Mas'ud dan riwayatnya jauh lebih banyak daripada riwayat Sayyidina Ali. Ibnu Jarir dan yang lainnya meriwayatkan perkataan Ibnu Mas'ud, demi zat yang tidak ada Tuhan selainnya, tidak ada satu ayat pun dari Al-Quran yang diturunkan kecuali aku mengetahui kepada siapa yang diturunkan dan di mana diturunkan. Jika aku mengetahui ada seseorang yang lebih tahu dariku, maka aku akan mendatanginya. Next. Nah, dari sekian banyak ahli tafsir kalangan sahabat, yang paling berhak mendapatkan gelar mufassir adalah sahabat Ibnu Abbas, yang keilmuannya diakui oleh Rasulullah SAW. Bahkan beliau menjuluki Ibnu Abbas dengan julukan penerjemah Al-Quran. Beliau juga pernah mendoakan agar dianugerahi kepahaman terhadap ilmu agama dan diberi pengetahuan tentang ta'wil. Namun sangat disayangkan, riwayat Ibnu Abbas yang sangat banyak itu selanjutnya banyak ditambahkan dan diselewengkan ucapannya. Bahkan sebagian orang meriwayatkan beberapa kebohongan yang dinisabkan pada Ibnu Abbas, sehingga Imam Syafi'i pernah berkata, hampir tidak ada penjelasan Ibnu Abbas tentang tafsir asli kecuali 100 hadis.
Selain dari mufasir yang telah disebutkan di atas, di kalangan sahabat masih ada lagi mufasir yang lain. Hanya saja riwayat mereka ini tergolong sangat sedikit bila dibandingkan dengan 10 mufasir yang disebutkan tadi. Mereka adalah Abu Hurairah, Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Jabir bin Abdullah, dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu. Adapun yang kedua yaitu periode tabi'in. Pendapat-pendapat para sahabat mengenai tafsir diambil oleh sejumlah sahabat lainnya yang hidup di berbagai daerah. Sehingga pada masa tabi'in muncul tingkatan-tingkatan mufasir di daerah Mekah, Madinah, dan Irak. Namun, menurut Ibnu Taimiyah, yang paling mengetahui tafsir pada periode tabi'in adalah ahli Mekah, karena mereka adalah murid-murid dari Ibnu Abdullah, seperti Mujahid, Atta bin Abi Riba, Ikrimah, seorang budak yang merdekakan Ibnu Abbas, Said bin Zubair, Tawus, dan lain-lain. Demikian pula murid-murid Ibnu Mas'ud di Kufah seperti Al-Qurmah, Aswad bin Zaid, Yazid, Ibrahim, An-Nukhai, Syaibi, dan lain-lainnya. Baik, selanjutnya mufasir era tabi'in di Madinah adalah Zaid bin Aslam yang kemudian diriwayatkan oleh putranya Abdurrahman bin Zaid dan Malik bin Anas. Sebagian dari mufasir era tabi'in yang lain adalah Hasan al-Basri, Atta bin Abi Muslim al-Furasani, Muhammad bin Ka'ab al-Quwaizi, Abu Aliyah Rafi bin Mahsan Ar-Riyahi, Dohak bin Muzahim, Atiyah bin Sa'ad al-Ufi, Qatada bin Du'amah As-Sadusi, Rabi bin Anas, dan Asyadi. Mereka ini adalah pemuka-pemuka mufasir pada era tabi'in yang hampir semua pendapat mereka diambil dari pendapat para sahabat. Periode tabi'in. Pada periode ini terdapat beberapa mufasir yang mengumpulkan pendapat para sahabat dan tabi'in tentang tafsir. Sebagian dari mereka adalah Sufyan bin Uyainah, Waqi bin Al-Jarrah, Syubah bin Hajjaj, Yazid bin Harun, Abdul Razak, Adam bin Abi Iyas, Ishaq bin Abi Rahawiyah, Abdul bin Hamid, Ruh bin Ubadah, Abi Bakar bin Abi Syaibah, dan lain-lain. Setelah masa tabi'in, tafsir Al-Quran pun dikembangkan oleh generasi tabi'in yang oleh Ahmad Mustafa Al-Maraghi disebut sebagai periode penghimpunan tafsir sahabat dan tabi'in. Periode mutakhirin. Para mufasir setelah masa tabi'in diklarifikasikan dalam beberapa periode dan beberapa tingkatan yang akan dijelaskan secara berurutan sebagai berikut. Setelah era mufasir, periode tabi'in terdapat mufasir-mufasir. Sebagian dari mereka adalah Ali bin Abi Thalhah, Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Abi Khatim, Ibnu Majah, Al-Hakim, Ibnu Mardawiyah, Abu Syekh bin Hibban, Ibnu Munzir, dan lain-lain. Para mufasir ini menyandarkan semua pendapatnya pada para sahabat, tabi'in, dan para pengikut mereka, kecuali Ibnu Jarir yang dalam tafsirnya menambahkan tarjih dalam berbagai pendapat. Beliau juga membahas i'rab dan istimbat sehingga tafsir Ibnu Jarir ini lebih unggul dari yang lain. Tingkatan selanjutnya adalah mufasir yang mengarang kitab-kitab tafsir yang berisikan faidah-faidah dari tafsir terdahulu.
Di antara tokoh-tokoh mufasir tingkatan ini adalah Abi Ishaq Az-Zujaj, Abi Ali Al-Farisi, Abi Bakar An-Naqwashi, Abi Ja'far An-Nukhos, dan Abi Abbas Al-Farisi. Setelah tingkatan di atas, selanjutnya muncul mufasir-mufasir yang banyak menghilangkan sanad dan banyak yang memasukkan pendapat mereka sendiri, menjelaskan sesuatu yang diyakininya sehingga orang-orang setelah tingkatan ini menyangka bahwa pendapat mereka tersebut asli dari para sahabat, tabi'in, dan para pengikutnya. Berkaitan dengan hal ini, Imam Suyuti berkomentar, aku melihat 10 pendapat yang berbeda mengenai tafsir ayat ghairil maghdubi alaihim wala ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Padahal menurut Nabi, sahabat dan tabi'in, tafsirnya adalah kaum Yahudi dan Nasrani. Tingkatan berikutnya adalah para mufasir yang mengembangkan berbagai disiplin ilmu. Mereka memenuhi kitab tafsirnya dengan bimbing ilmu yang dikuasai seakan-akan Al-Quran diturunkan khusus untuk membahas ilmu tersebut. Mufasir yang ahli, terdapat masalah nahu dalam tafsirnya menjelaskan tentang i'rab secara panjang, lebar, dan mendetail. Seperti kitab tafsirnya Ibnu Hayyan yang berjudul Fil Bahari wan Nahar. Mufasir yang ahli di bidang sejarah memenuhi kitab tafsirnya dengan cerita-cerita zaman dahulu, baik yang benar maupun yang palsu. Contohnya tafsir At-Salabi. Begitu pula dengan mufasir yang ahli ilmu fikih seperti kitab tafsir Al-Qurtubi. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya banyak menjelaskan tentang pendapat-pendapat ahli hikmah dan filsafat. Pada tingkatan ini, bermunculan juga mufasir-mufasir palsu yang menafsiri Al-Quran seenaknya dan menyesatkan yang tujuan mereka adalah merusak ajaran-ajaran Islam. Tingkatan periode mutakhirin yang selanjutnya adalah pada saat tibanya masa kebangkitan umat Islam. Para mufasir dalam tingkatan ini menjelaskan tafsirnya dengan ungkapan yang panjang, gaya bahasa yang indah. Mereka juga membicarakan aspek-aspek sosial dan pemikiran modern. Sebagian dari mereka adalah Muhammad Abduh, Sayyid Muhammad Rashid Ridho, Muhammad Mustafa Al-Maraghi, Sayyid Kutub, dan Muhammad Izzah Daruzah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Nadir. Baik, saya akan melanjutkan. Berkaitan dengan hal ini, Imam Suyuti berkomentar, Mohon maaf, Kak Nadira nggak ada suaranya. Baik, langsung saja saya lanjutkan. Yang kemudian mufasir di level selanjutnya. Setelah pada mufasir level ula, ada di level-level selanjutnya. Lahirlah generasi berikutnya. Sebagian besar mereka berusaha menyusun kitab-kitab tafsir yang menghimpun para pendapat-pendapat sahabat dan tabi'in seperti Sufyan bin Uyainah, Waqi bin Al-Jarrah, Syu'bah bin Al-Hajjaj, Yazid bin Harun, Abdul Razak, Adam bin Abi Ilyas, Ishaq bin Rahawai,
Abdullah bin Humaid, Ra'uh bin Ubadah, Abu Bakar bin Abi Syaibah, dan lain-lain. Sesudah generasi ini muncullah generasi angkatan berikutnya. Di antaranya adalah Ali bin Abi Talhah, Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Majah Al-Hakim, Ibnu Marwaday, Abu Syaikh bin Hibas, Ibnu Munzir, dan lain-lain. Tafsir-tafsir mereka memuat riwayat-riwayat yang disandarkan kepada para sahabat, tabi'in, dan tabi'at at-tabi'in. Semuanya sama kecuali yang disusun oleh Ibnu Jarir At-Tabari, di mana ia mengemukakan berbagai pendapat yang mentahrijkan salah satu atas yang lain, serta menerangkan i'rab dan istinbat. Karena itu, tafsir ini lebih unggul dari yang lainnya. Yang kemudian, generasi berikutnya menyusun kitab-kitab tafsir yang dipenuhi oleh karangan-karangan berguna yang dinukil dari para pendahulunya. Pola demikian terus berlangsung sampai datang masa kebangkitan modern. Maka sebagian besar mufassir menempuh pola baru dengan memperhatikan pola kelembutan usul, keindahan ungkapan, dan penekanan pada aspek-aspek sosial dan pemikiran kontemporer, sehingga lahirlah tafsir bercorak sastra sosial yang tidak menyebutkan sanad-sanad ditambah sedikit pendapat para penukilnya. Misalnya karya Abu Ishaq Az-Zujaj, Abu Ali Al-Farizi, Abu Bakar An-Nakasi, Abu Ja'far An-Nas, dan Abul Abbas Al-Mahdawi. Next. Yang kemudian, ukuran yang dipakai untuk membuat tabakat. Membahas mengenai pembatasan atau ukuran untuk membuat tabakat disebabkan karena ketidakyakinan dan ketidaksepakatan ahli hadis dalam menentukan seorang rawi masuk ke dalam tabakah, yang mana tidak adanya kesepakatan ahli hadis dalam menentukan dan membagi beberapa jumlah atau bakat pada riwayat hadis. Jika diperhatikan, maka akan ditemukan beberapa hal yang berbeda dalam membagi tabakat. Aturan dasar dalam melakukan pembagian tabakah, yaitu yang pertama harus diingat bahwa pembagian para rawi kepada tabakat atau periode zamaniyah tergantung pada cara pandang pengarang kitab al-tabakat. Kemudian jumlah tabakah tergantung pada beberapa lama pembelajaran cara pandang pengarang kitab dan pemikirannya terhadap perbedaan sekelompok ulama. Yang kemudian kepada pembagian al-tabaqat, pengarang kitab itu lebih mendalami, memperbaiki penilaiannya, dan memperjelas kesamaan riwayat antara tiap orang yang ada dalam satu tabaqah tersebut. Kesepakatannya para pengarang kitab al-tabaqat di masa awal terhadap tabaqah al-sabahah, sehingga menurut mereka yang dinamakan dengan al-tabaqah al-ula adalah para periwayat yang berada di masa kibar at-tabi'in. Next. Yang kemudian jumlah periwayat dalam satu tabaqat itu kepada cara pandang pengarang kitab al-tabaqat. Seperti pengarang kitab al-tabaqat mengelola sejumlah tabaqat dan memperjelas batasannya, tidak hanya dalam satu kitab, namun di beberapa kitab yang beliau tulis. Pada pengarang kitab al-tabaqat, beberapa pendapat tentang tebal atau tipisnya suatu tabaqat atau panjang pendeknya suatu zaman. Yang kemudian munculnya sebagai ulama di suatu zaman atau membedakannya dari segi ilmu dan riwayat, hingga terlihat adanya tabaqat baru. Next. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulannya. Mufassir fi tabaqil ula terdapat 3 masa, yaitu yang pertama pada masa sahabat. Pada masa sahabat itu ada Ibnu Abbas, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab. Yang kemudian pada masa tabi'in, yang mana diantaranya Ibnu Taimiyah yang mengatakan yang paling mengetahui tentang tafsir ini adalah penduduk Mekah, dan semua ulama ini merupakan ulama Mekah. Ulama Mekahnya siapa aja, yaitu Sa'id bin Jabir, kemudian Mujahid bin Jabir, Atha bin Abi Rabah Al-Maki, Ikrimah Maula Ibnu Abbas. Yang terakhir, pada masa setelah tabi'in, yaitu pada masa tabi'i at-tabi'i, yang mana ada
Syu'bah bin Al-Hajjah, Waki bin Al-Jarrah Al-Kufi. Kemudian mufassir di level berikutnya yaitu generasi tafsir bersandar pada masa sahabat, tabi'in dan tabi'in yaitu Ali bin Abi Talhah, Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Majah Al-Hakim, Ibnu Marwadai, Abu Syaih bin Hibas, Ibnu Munzir, dan beberapa lainnya. Next. Yang kemudian generasi yang menyusun kitab tafsir yang dipenuhi oleh karangan berguna yang dinukil dari para pendahulunya yang secara berlangsung sampai masa kebangkitan modern. Generasi tafsir yang bercorak sastra sosial yang tidak menyebutkan sanadnya dan sedikit pendapat para penulisnya. Seperti yang tadi udah dijelaskan. Yang kemudian datang di kebangkitan modern pada masa mufassir menempuh langkah dan pola baru dalam memperhatikan keindahan uslub dan kehalusan ungkapan serta dengan menitik beratkan pada aspek-aspek sosial kelompok mufassir ini diantaranya adalah Muhammad Al-Maraghi, Sayyid Qutb, dan Muhammad Izzah Darwazah. Next. Nah, yang terakhir, ukuran dipakai untuk membuat tabaqat. Pembatasan atau ukuran membuat tabaqat terjadi karena adanya ketidakyakinan dan ketidaksepakatan ahli hadis dalam menentukan seorang rawi yang masuk ke dalam tabaqah yang mana tidak adanya kesepakatan ahli hadis dalam membagi beberapa jumlah tabaqat dan para periwayat hadis. Terdapat aturan-aturan untuk pembagian tabaqat. Yang pertama, pembagian rawi kepada tabaqat tergantung pada cara pandang sang pengarang kitab. Yang kemudian jumlah tabaqat tergantung pada beberapa lama pembelajaran cara pandang pengarang kitab dan pemikiran terhadap perbedaan ulama. Kemudian sampai kepada pembagian tabaqat, pengarang kitab harus lebih mendalami, memperbaiki penilaian dan memperjelas kesamaannya riwayat di antara tiap orang dalam satu tabaqah. Next. Nah, yang kemudian kesepakatan para pengarang kitab di masa awal terhadap tabaqah al-sabahah menurut mereka tabaqul ula adalah para periwayat yang berada di masa kibar at-tabi'in. Yang kemudian jumlah periwayat dalam satu tabaqat kepada cara pandang pengarang kitab al-tabaqat. Pengarang kitab tabaqat mengelola sejumlah tabaqat dan memperjelas batasannya tidak hanya dalam satu kitab, namun dari beberapa kitab lainnya. Para pengarang kitab berbeda pendapat tentang tebal atau tipisnya suatu tabaqat pada suatu zaman. Yang terakhir, munculnya sebagian ulama di suatu zaman dan membedakannya dari segi ilmu dan riwayat hingga terlihat adanya tabaqat baru. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Syukron. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, silahkan direspon, ditanggapi. Yang tanya silahkan, menambahkan silahkan. Ya, silakan. Tuh.
Ada di chat coba. Tadi sudah dijelaskan bahwa pada setiap periode terdapat nama mufassir dan karakteristik kitab. Pertanyaannya, kitab tafsir apa saja yang dikarang di setiap periodisasinya? Kitab tafsirnya apa saja di setiap periode? Ya, silahkan. Baik teman-teman, boleh ditampung dulu. Ya, silahkan. Mau ditampung dulu atau dibuka lagi? Penanya satu lagi. Allahu Akbar. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang di kolom chat dari saudari Wardah Tutbania. Jadi tentang kitab-kitab yang beradab dari zaman ke zamannya itu ada beberapa yang sama, ada beberapa yang beda. Karena kayak menghilang dari generasi ke generasi gitu. Yang pertama yaitu di kalangan sahabat itu sebenarnya banyak kitab-kitab yang ditemukan dalam kitab tafsir baik Syiah maupun Sunni. Kitab Tanwir Al-Mikbas karangan Fairuz Zabadi dinisbatkan padanya. Kemudian kitab Al-Itqan Al-Suyuti banyak menyebutkan mengenai jalur-jalur periwayatan yang bersumber padanya. Yang kemudian juga ada dari Imam Ali yang memberikan fatwa khalifah yang paling banyak menafsirkan Quran diantaranya pada para khulafaur rasyidin. Baik dalam bidang keislaman maupun dalam bidang kebahasaan. Kitab Nahjul Balaghah karangan Syarif Ridha juga dinisbatkan kepadanya. Yang kemudian dalam riwayat-riwayat Syiah menyebutkan bahwa menulis kitab tafsir yang berjudul Tafsir Sittin min Ulumil Quran, 60 macam ulumul Quran yang kesemuanya tercantum dalam ensiklopedia Bihar Al-Anwar karangan Alama Al-Madini. Yang kemudian mufassir pada masa tabi'in at-tabi'in yaitu termasuk dari tabi'in Al-Makkah, tafsirnya banyak disebutkan dalam kitab tafsir Sunni maupun Syiah. Yang belajar pada murid-murid pada Ibnu Abbas, kemudian Abu Sa'id, yang ia tidak menulis kitab tafsir, tapi pada tafsirnya bisa ditemukan pada kitab-kitab tafsir lainnya yang meriwayatkan darinya. Ada juga dari Al-Hasan Al-Basri, termasuk tabi'in dari Al-Imrak yang wafat pada 110 Hijriah, yang beliau berguru pada tafsir kepada Ibnu Abbas, Abu Musa, Anas bin Ibnu Malik. Yang murid-muridnya sangat terkenal adalah Ibnu Aun dan Yunus. Kemudian ada Mbak Rindi. Terus lanjut, silakan. Yang meriwayatkan dari Fa'adi Ibnu Amr Al-Amshi dan Al-Hakim bin Utaibah dalam kitab Tabaqat Al-Mufassirun Al-Dawi dikatakan bahwa ia adalah orang yang tasyayyu berpaham pada Syiahan. Yang kemudian ada dalam kitab As-Suyuti yang menyebutkan dalam Al-Itqan para penafsir setelah tabi'in yang terkenal di antara ialah Sufyan Ibnu Uyainah,
Yang terkenal diantara ialah Syu'bah ibnu Al-Hajjaj, Yazid ibnu Harun, dan Abdul Razak, Adam ibnu Abi Iyas, dan Abu Bakar ibnu Abi Syaibah. Tabaqat Mufassirun, Mu'jam Rijal Al-Hadis yang dari karangan Sayyid ibnu Al-Hayy. Kurang lebihnya nanti sama Bapak. Syukran. Ya, baik. Atau ada lagi pertanyaan berikutnya di chat. Dari Mbak Rindi, apa sih syarat yang harus dimiliki seorang mufassir itu? Syarat untuk seorang menjadi mufassir itu apa? Saya izin menjawab ya pertanyaan dari Rindi Renja ini ya. Apa sih syarat yang harus dimiliki seorang mufassir itu? Nah, di dalam kitab Mana Al-Qutan itu dituliskan yang pertama itu sehat akidah, yang kedua terbebas dari hawa nafsu, yang ketiga menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, yang keempat menafsirkan Al-Quran dengan As-Sunnah, yang kelima merujuk kepada perkataan sahabat, keenam merujuk kepada perkataan tabi'in, ketujuh menguasai ilmu bahasa Arab, yang kedelapan menguasai ilmu yang terkait dengan ilmu tafsir, dan yang kesembilan pemahaman yang mendalam ya tentunya. Barangkali ada yang ingin menambahkan, silakan. Yuk, silahkan yuk. Baik. Suara saya bisa terdengar ya? Bisa ya Mbak? Baik. Untuk diskusi kita pada pertemuan kali ini adalah tentang tabaqat ya, atau tingkatan mufassir. Nah, klasifikasi atau pembagian mufassir terutama di masa sahabat itu kalau kita merujuk di Al-Itqan ya, Al-Itqan fi Ulumil Quran yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti menyebutkan bahwa di kalangan sahabat itu ada yang masuk kategori masyhur ya, masyhur atau populer sebagai ahli tafsir. Kemudian yang kedua, ada yang kurang masyhur dalam hal atau kurang populer dalam hal menafsirkan Al-Quran ya. Itu klasifikasi kategori yang dikemukakan oleh As-Suyuti, Imam As-Suyuti. Nah, yang masuk kategori masyhur mufassir di era sahabat itu siapa saja? Yang pertama adalah ya, mau dengan Pak ini, Pak siapa? Oh iya. Oh iya. Silakan dulu. Pak ya, Pak Wiko ya. Ya. Di mana ya ruangannya? Ini 9. Oh, kamu di 8 di sini ya? Saya dulu apa? Agendanya apa? Dari kemarin ya? Dari kemarin. Kamu ikut Maaf ya, kepotong ada tamu. Baik.
tingkatan mufassir atau tabaqat di masa sahabat itu yang masyhur atau populer dikenal sebagai ahli tafsir, As-Suyuti, Imam As-Suyuti menyebutkan ada 10. Yang pertama adalah Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian Sayyidina Utsman bin Affan, kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian ada Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Ubay bin Ka'ab, kemudian Zaid bin Thabit, ada Abu Musa al-Ash'ari, dan Abdullah ibnu Zubair. Ya, 10 ini yang masyhur atau terkenal, ya, terkenal sebagai ahli tafsir. Maka saat ini jika ada beberapa karya tafsir yang muncul belakangan, ya, seperti tadi disebutkan tafsir Ibnu Abbas itu ditulis oleh Al-Fayruz-Zabadi, itu tafsirnya dinisbatkan, ya, dinisbatkan kepada Ibnu Abbas. Jadi bukan Ibnu Abbas yang menyusun langsung, apa istilahnya, yang menulis begitu ya. Yang menulis langsung bukan. Tetapi ditulis oleh generasi belakangan, yaitu Al-Fayruz-Zabadi. Begitu juga dengan tafsir-tafsir bil ma'thur yang menisbatkan pada para sahabat. Nanti ada tafsir Abu Bakar, ada tafsir Umar, ada tafsir dan seterusnya. Jadi penulisan tafsir itu dilakukan oleh generasi belakangan, tetapi dinisbatkan atau mengambil periwayatan dari para sahabat, ya, sesuai dengan namanya, nama sahabat, kemudian penafsirannya seperti apa, kemudian dikumpulkan, dan itulah yang kemudian disusun menjadi sebuah tafsir. Jadi sesuatu yang biasa, ya, menulis tafsir, tetapi tidak dilakukan langsung oleh yang bersangkutan. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua, beberapa tokoh dari kalangan sahabat yang kurang populer, ya, kurang masyhur dalam menafsirkan Al-Quran. Di antaranya siapa? Di antaranya ada sahabat Anas bin Malik, kemudian Abu Hurairah, kemudian ada Abdullah bin Umar, kemudian ada Jabir bin Abdullah, ada Abdullah bin Amr bin As, kemudian ada Ummul Mukminin Aisyah binti Abi Bakar. Nah, hanya penafsiran, ya, yang bersumber dari 6 sahabat ini sedikit begitu, ya, sedikit dan tidak terlalu populer, tidak begitu masyhur jika dibandingkan dengan 10 sahabat yang sebelumnya yang lebih masyhur dalam hal periwayatan penafsiran Al-Quran. Nah, maka pada masa sahabat ini, ya, pada periode tahapan penafsiran era sahabat ini, di antara ciri-cirinya apa? Cirinya adalah pada saat itu Al-Quran belum ditafsirkan secara menyeluruh. Artinya apa? Sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada saat itu. Kemudian yang kedua, perbedaan terkait pemahaman tidak banyak terjadi, ya.
tentu hal ini nanti akan berbeda pada periode berikutnya. Kemudian makna terkait dengan penafsiran Al-Quran sifatnya masih global atau ijmali. Nah, kemudian belum terjadi secara mencolok terkait dengan perbedaan mazhab. Nah, maka ciri yang lain adalah tafsir itu masih dalam bentuk hadis, ya, sebagaimana periwayatan dalam hadis. Jadi rawinya itu disebutkan dan jelas kepada siapa penafsiran ini, jalurnya begitu ya, jalurnya yang menerangkan itu dari siapa. Nah, kemudian masih sedikit ya, sedikit sekali pengaruh-pengaruh dari Israiliyat. Nah, setelah tingkatan para sahabat, maka kemudian kita bergeser. Jangan lupa juga bahwa era pada saat itu, ya, pada masa sahabat itu kita kenal dengan apa yang disebut sebagai madrasah tafsir. Ya, madrasah tafsir itu kurang lebih seperti ada beberapa sahabat yang memang menjadi rujukan, gitu ya, menjadi rujukan tapi sesuai dengan konteks wilayah. Misalkan ada yang di Mekah, ada yang di Madinah. Makkah dan Madinah itu kan disebut sebagai Hijaz ya, atau Haramain. Kemudian di luar itu disebut sebagai Madrasah Kufah. Nah, tokoh-tokohnya siapa? Madrasah Mekah itu tokoh utamanya adalah sahabat Ibnu Abbas. Kemudian untuk Madrasah Madinah itu tokohnya adalah Ubay bin Ka'ab. Sedangkan madrasah yang berada di Irak atau di Kufah, tokohnya adalah sahabat Ibnu Mas'ud. Nah, ya, jadi madrasah-madrasah inilah yang memiliki peran besar, ya, peran besar dalam membuat semacam menjadi jaringan begitu ya, jaringan keilmuan terkait dengan Al-Quran, termasuk juga dalam hal qiraat begitu ya, itu juga sama. Nanti hampir seluruh begitu ya periwayatan terkait Al-Quran nanti bisa dipastikan ketemunya kepada tiga sahabat ini ya, termasuk dalam penafsiran Al-Quran. Nah, seiring perjalanannya waktu, kemudian sampai dengan era modern, begitu ya, tadi juga disinggung. Kemudian ketika pengutipan terkait penafsiran itu sudah lebih sederhana begitu ya. Jadi tidak mencantumkan periwayatan itu sebagaimana dalam periwayatan hadis. Terkadang hanya menyebutkan sumbernya dari siapa. Misalkan kalau sumbernya dari Ibnu Mas'ud, ya hanya sampai pada Ibnu Mas'ud gitu. Kemudian selain itu, karena tuntutan perkembangan ya, termasuk perkembangan zaman dan kebutuhan umat Islam sesuai dengan konteks ruang dan waktunya begitu ya, konteks zamannya, maka dibutuhkan ada semacam kontekstualisasi. Nah, kira-kira begitu ya, kontekstualisasi tanpa dengan tercerabut dari disiplin keilmuan yang dimiliki oleh seorang mufassir. Maka penafsiran itu pun juga menjadi berkembang. Ya, berkembang itu maksudnya apa? Seperti yang kita kenal dengan istilah
tafsir birra'yi ya atau ar-ra'yu, menggunakan memaksimalkan potensi ra'yu atau nalar pemikiran. Nah, maka ketika sudah menggunakan memaksimalkan potensi ra'yu atau nalar pemikiran, maka yang dibutuhkan diantaranya adalah penguasaan terhadap uslub ya, atau aspek kebahasaan. Nah, maka tadi jika ditanyakan apa saja perangkat-perangkat agar bisa menjadi seorang mufassir, nah maka perangkat yang dibutuhkan kalau Imam As-Suyuti itu menyebutkan sekurang-kurangnya ada 13 fan ilmu ya, yang harus dimiliki oleh seorang mufassir. Begitu juga dengan Al-Qattan ya. Al-Qattan juga demikian. Kemudian juga Az-Zahabi juga kurang lebih sama. Artinya apa? Ada sekian perangkat disiplin ilmu yang harus dimiliki seorang mufassir agar dalam menafsirkan Al-Quran itu tidak tercerabut dari siapa atau kepada siapa Al-Quran pertama kali diturunkan. Ya. Artinya apa? Jadi tidak melompat terlalu jauh, begitu ya. Tidak melompat terlalu jauh dari sumber penafsiran pertama. Ya. Sumber penafsiran pertama siapa? Dalam hal ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian para sahabat. Ya. Bisa kita bayangkan kalau terlalu jauh itu pasti ya ada kecenderungan seringkali menjadi apa? Sudah melampaui batas begitu ya, melampaui batas dari pesan-pesannya ya, pesan-pesan Al-Quran itu terkadang semakin tidak tersampaikan. Nah, maka jika dalam konteks bahwa apakah Al-Quran itu memang betul-betul sahih ya, likulli zaman wa makan, apakah Al-Quran selalu sesuai dengan konteks setiap zaman, setiap ruang dan waktu? Maka jawabannya adalah sangat sesuai, ya, sangat sesuai, tetapi tetap harus berpijak pada kriteria-kriteria sebagai seorang mufassirin. Nah, paling tidak jika syarat-syarat penguasaan terhadap fan ilmu yang mendukung sebagai kalangan mufassir, paling tidak itu menjadikan sebagai pengkaji Al-Quran itu hati-hati betul dalam rangka menjaga agar Al-Quran pesan-pesannya dapat tersampaikan ya, pesan-pesan Al-Quran dapat tersampaikan tanpa harus keluar begitu ya, keluar dari akar pertama atau tahapan pertama kepada siapa Al-Quran itu diturunkan ya. Jadi betul bahwa kontekstualisasi ayat-ayat Al-Quran, penafsirannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat setiap zaman dan setiap tempat di mana Islam itu hadir. Tetapi pada saat yang sama kita terikat oleh kriteria-kriteria yang sudah dirumuskan oleh para ulama, ya, para ahli Al-Quran, para ahli tafsir. Jadi tidak sembarangan
tidak boleh secara serampangan dan secara sembarangan dalam menafsirkan Al-Quran. Semuanya ada perangkatnya dan itu sudah menjadi kesepakatan, ya, konsensus para ulama, para ahli Al-Quran, para ahli tafsir. Jadi tidak ada siapapun begitu ya, kalangan manapun yang menafsirkan Al-Quran keluar dari garis-garis, keluar dari koridor yang sudah ditetapkan perangkatnya oleh ulama-ulama ahli Al-Quran. Jadi betul-betul terjaga, ya, kemurnian Al-Quran terjaga, tetapi di sisi lain menyampaikan nilai-nilai Al-Quran sesuai dengan konteks zaman, sesuai dengan konteks ruang dan waktu, ya. Jadi maknanya tetap terjaga, pesan-pesannya tersampaikan, tetapi kebutuhan masyarakatnya, ya, sesuai dengan konteks zamannya itu juga terjawab oleh Al-Quran, ya. Maka kalau perangkat-perangkat itu betul-betul bisa menjadi menjadi serangkaian metodologi begitu ya. Metodologi, langkah-langkah dalam menafsirkan Al-Quran, insya Allah penafsirannya pun pasti akan diterima. Ya. Kenapa diterima? Karena tidak lepas dari koridor yang sudah ditetapkan oleh para ulama. Contoh misalkan, walaupun dulu tidak populer apa yang disebut sebagai tafsir tematik, ya, atau tafsir maudhu'i, tetapi di era modern ketika seseorang menggunakan pendekatan baru apa yang disebut sebagai tafsir maudhu'i, maka tafsir maudhu'i itu bisa diterima karena masih tetap berpegang pada metode-metode, rumusan-rumusan yang sudah disusun oleh para ulama-ulama ahli Al-Quran. Begitu juga berikutnya nanti akan ada istilah tafsir maqasidi. Tafsir maqasidi selama berpegang pada rumusan-rumusan, metode-metode yang sudah dirumuskan oleh para ulama ahli Al-Quran, insya Allah itu tetap akan diterima dan bisa menjadi solusi, begitu ya, solusi sebagai menjawab tantangan masyarakat di era hari ini, di era kontemporer, kira-kira begitu ya, era kontemporer. Jadi apapun istilahnya, ya, apapun istilahnya, jika masih berpegang pada koridor atau syarat-syarat, metode-metode yang sudah dirumuskan oleh para ahli Al-Quran, para ahli tafsir, insya Allah penafsirannya pun akan tetap bisa diterima. Ya. Karena apa? Karena itu akan memberikan kemanfaatan. Kenapa bermanfaat? Karena itulah yang ditunggu-tunggu masyarakat atau umat Islam sesuai dengan kondisi saat ini. Ya. Maka kalau kemarin ada istilah hermeneutika, kemudian ada istilah tafsir maqasidi, nanti boleh jadi akan ada istilah-istilah lagi, ada istilah-istilah baru, ya. Tapi sekali lagi jika tidak tercerabut dari syarat-syarat maupun dari apa yang sudah dirumuskan ya oleh para sahabat, para tabi'in, semuanya mengambil dari Rasulullah SAW, apapun istilahnya yang muncul di era kontemporer ini, insya Allah penafsirannya tetap akan bisa
diterima, ya, karena itu adalah bagian dari ijtihad. Ada upaya untuk menjawab persoalan yang dihadapi oleh manusia. Kira-kira begitu ya. Dari sini apakah ada tanggapan, pertanyaan, ada respon, silahkan. Apakah ada? Ini paham nggak ini kira-kira yang saya sampaikan ini? Gimana Mbak? Kok diem, ngantuk, nggak paham apa gimana ini? Kok mencurigakan ini? Alhamdulillah Pak, paham Bapak. Alhamdulillah. Apa ngantuk apa gimana ini? Memang kalau perkuliahan sudah lewat UTS itu biasanya kalau grafik begitu ya. Grafik itu kan kecenderungan setelah naik itu kemudian menurun gitu. Itu biasanya begitu. Ini pengalaman ya, pengalaman saya. Awalnya semangat naik, tapi sudah UTS udah kendor karena apa? Tugasnya semakin banyak tuh. Misalkan ada satu mata kuliah nanti tugasnya ada yang 2, ada yang 3 kan begitu. Itu baru satu mata kuliah, belum yang lain. Belum ini masih memikirkan setoran bagaimana ini. Sudah setoran atau belum ini? Nah, masih punya tanggungan setoran. Silakan, ada pertanyaan? Pertanyaannya izin ke toilet, silakan. Ya, silakan. Bapak, saya mau nanya sih Bapak. Boleh. Apa? Tadi Bapak penjelasan teman-teman itu kan Bapak tentang tobaqot ini di era klasik kemudian pertengahan terus tabiin. Itu kan Bapak, apakah ada di era setelah tabiin atau di era tabiin itu ulama tafsir yang melebihi ulama-ulama di era klasik gitu Pak? Apakah ada? Gitu. Oh iya. Ya, ini berarti bicara karya ya. Iya, bicara Bapak. Karya. Baik, kalau ini yang tadi belum saya sebutkan, misalkan karya-karya untuk tobaqot awal atau klasifikasi pertama itu sekali lagi kalau dalam ranah kaidah ranah penafsiran Al-Qur'an tentu yang utama ya, yang katakanlah masuk kategori ini dalam pandangan ulama mufassirin, penafsiran yang utama itu adalah penafsiran pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian yang kedua adalah tafsir sahabat begitu ya. Nah, maka antara Rasulullah dan sahabat karena ini menempati posisi tertinggi ya, posisi tertinggi dalam menafsirkan Al-Qur'an. Kenapa bisa dikatakan sebagai posisinya tertinggi? Karena hanya Rasulullah dan para sahabat yang tahu betul-betul apa yang dikehendaki oleh Allah. Kira-kira begitu ya. Apa yang dikehendaki Al-Qur'an, yang tahu persis ya, yang mempraktekkan langsung itu adalah Rasulullah dan para sahabat. Maka kalau pertanyaannya adalah apakah ada generasi berikutnya yang melampaui begitu ya, melampaui dari kalangan tafsir sahabi maupun dari Rasulullah SAW. Tentu kalau pertanyaan apakah, saya kira tidak ya. Saya kira tidak. Kenapa? Sekali lagi, kalau dalam ranah menafsirkan Al-Qur'an,
tafsir sahabi dan tafsirnya Rasulullah itu adalah sudah menduduki posisi tertinggi, ya, karena masih murni, kira-kira begitu ya, murni, belum ada pengaruh selain riwayat itu sendiri, belum ada pengaruhnya. Ini akan berbeda ketika sudah bergerak, misalkan, kan tidak bisa dipungkiri ya, karena orang itu kan ada kecenderungan misalkan dari segi mazhabnya, ya. Orang yang di Indonesia mungkin akan menganggap bahwa mazhab Syafi'i atau Syafi'iyah itu yang terbaik. Iya, terbaik sesuai dengan konteks masyarakat Indonesia. Tetapi belum tentu jika itu dibawa ke Libya atau di Maroko. Tentu tidak konteksnya tidak sama, ya. Tentu berbeda. Maka kalau apakah ada kelebihan dan kekurangannya, mungkin itu yang paling tepat, ya. Itu yang paling tepat. Tetapi pada prinsipnya adalah bahwa penafsiran berikutnya, ya, setelah tabaqat awal itu atau yang masuk klasifikasi awal itu, periode-periode awal itu, tentu tidak akan pernah terfikirkan bahwa perkembangan masyarakat akan terjadi sedemikian besar, kira-kira begitu ya. Sedemikian besarnya itu tidak akan pernah terbayangkan gitu. Apalagi sudah misalkan berbicara dengan kalangan ilmuwan. Misalkan apakah bagaimana cara menjawab begitu ya, menjawab tantangan tentang ahli-ahli mungkin biologi, mungkin astronomi, itu kan yang tidak pernah tercetus atau terfikirkan oleh katakanlah era sahabat, kira-kira begitu ya. Pada saat itu mungkin juga tidak akan pernah terbayangkan bahwa dalam Islam itu pernah ada fase di mana filsafat itu memiliki peranan penting dalam kemajuan keilmuan Islam. Para sahabat tidak akan pernah terbayangkan bahwa pada saat itu salah satu masa keemasan Islam itu ditentukan oleh diantaranya para ahli filsafat dan ahli keilmuan lain seperti kedokteran dan seterusnya. Maka kalau atau istilahnya berhenti pada ranah penafsiran yang sifatnya penafsiran di era sahabat dan era Rasulullah, tentu cakupannya tidak akan sedetail jika dianalisis menggunakan apa yang dilakukan oleh para ahli-ahli filsafat dalam Islam, seperti misalkan Al-Kindi, kemudian Al-Jabbar, kemudian ahli sosiologi itu Ibnu Khaldun dan seterusnya. Padahal itu adalah gambaran bahwa kemajuan keilmuan Islam itu ada di tangan beliau-beliau itu, ya. Tentu para sahabat saya yakin tidak akan pernah terbayangkan itu akan berbicara secara rinci bagaimana apa yang terjadi di alam raya, begitu ya. Di alam raya kemudian ada istilah galaksi Bima Sakti. Kemudian kalau kita bicara di ilmu kalam, itu kan ada juga itu pembahasan tentang bagaimana galaksi Bima Sakti. Itu yang paling detail itu justru dilakukan oleh kalangan
Mu'tazili atau Mu'tazilah. Coba Anda lihat bagaimana pemikirannya Mu'tazilah itu. Kan luar biasa sekali itu. Nah, maka sekali lagi saya lebih cocok begitu ya. Lebih cocok bahwa masing-masing setiap periode itu memiliki tantangan tersendiri sesuai dengan keadaan masyarakatnya pada saat itu, ya. Kalau dikatakan apakah di berikutnya ada yang melampaui, tentu tidak mungkin, ya, karena penafsiran para sahabat atau tafsir sahabi itu sudah masuk kategori penafsiran yang paling unggul, ya, yang paling unggul, yang istilahnya bisa dipertanggungjawabkan karena para sahabat itu langsung bertemu dan menyaksikan langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu, bagaimana, Mbak? Baik, Bapak. Ya, saya kira begitu ya. Kita tidak bisa kalau ukurannya apakah berikutnya ada yang unggul atau lebih unggul. Saya kira lebih tepatnya kontribusinya di mana. Nah, itu mungkin yang paling tepat ya. Karena apa? Karena setiap zaman tantangannya berbeda. Ya. Setiap zaman tantangannya berbeda, maka ijtihad yang digunakan, ya, itu pun juga berbeda. Ya. Saya kira itu lebih tepat ya. Ya sesuai dengan konteks zamannya masing-masing yang berbeda. Saya kira itu, Mbak. Yang lain silahkan. Halo. Halo, ha? Iya. Kalau di kalangan tafsir sahabi itu, saya juga belum pernah misalkan berbicara rinci tentang ilmu biologi begitu ya, ilmu biologi atau disiplin ilmu dalam pandangan masyarakat sekarang, kira-kira begitu ya, dalam masyarakat sekarang. Itu kan memang belum rinci kan. Silakan yang lain. Bagaimana Mbak Umnia, Nisrina dan teman-teman? Bapak, mohon maaf. Ya. Ya, begini Pak, saya perwakilan dari kelompok 13 pemakalah ulum Quran, izin bertanya Pak tentang materi kami itu tentang Qoro'in Lafziyah, jadi kami kesulitan mencari referensi Pak. Apa Bapak ada rekomendasi buku atau referensi lain? Oh, yang itu ya, apa namanya? Yang kemarin WA ya? Yang WA rekan kami Pak. Itu tentang apa itu? Tafsir terjemah tafsiriyah ya? Qoro'in, iya tentang Qoro'in tafsiriyah Pak. Oh iya, iya. Kemarin buku yang saya ini belum ketemu ya. Yang kaidah tafsir ada disebutkan tidak di sana? Ya, kemarin mau saya respon hari Sabtu, itu lupa saya. Kemudian di hari Ahad mau saya tanyakan lagi. Saya juga lupa. Baru semalam saya perjalanan dari Jepara. Ini saya diingatkan lagi. Nanti saya WA ya.
Iya, Bapak. Ya, nanti saya WA. Saya lupa kemarin mau saya respon. Ya, nanti saya WA. Silakan yang lain. Terima kasih, Bapak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Kalau IIK biasanya apa namanya? Ramadan full libur ya? Ada yang bantu jawab? Biasanya bagaimana IIK? Gimana Mbak Salma? Kalau Ramadan libur full? Sampai pertengahan puasa Bapak biasanya. Oh, berarti masih masuk ya? Oke. Kalau di sebelah kan libur, di PTIK kan libur ya, total ya. Setahu saya ya, setahu saya. Iya, Bapak, betul. Oke, ada lagi? Cukup atau bagaimana Mbak Unia? Nisrina? Ya, baik teman-teman, apakah ada yang ditanyakan lagi? Saya ingin bertanya, Pak. Periode pembukuan tafsir Al-Quran itu dimulai dari tabi'in atau tabi'ut tabi'in atau tanya lagi, Bapak? Terima kasih. Ya, baik. Periode pembukuan ya. Periode pembukuan itu dimulai era tabi'in. Ada keinginan begitu ya. Ada keinginan untuk menulis tafsir itu ghirahnya, semangatnya itu terjadi pada masa tabi'in. Maka pada saat itu ya, pada saat itu karena sudah sedemikian rupa pengaruh-pengaruh ya, terutama dalam penafsiran Al-Qur'an seperti apa namanya? Pada saat itu kan madhab dalam segi fikih itu juga sudah mulai apa namanya? Sudah mulai mengkristal begitu ya, mengkristal. Kemudian aspek-aspek keilmuan lain juga demikian. Nah, maka termasuk pengaruh-pengaruh itu diantaranya yang semakin menambah ghirah itu, menambah semangat dalam menulis begitu ya. Maka karena pengaruh-pengaruh ini sedemikian rupa, di sisi lain kontribusinya para tabi'in ini sangat besar dalam upaya mendokumentasikan, menuliskan tafsir, maka di era tabi'in ini diperdebatkan apakah riwayatnya bisa diterima atau tidak gitu ya. Karena sudah sedemikian rupa pengaruh-pengaruh berbagai hal, tidak hanya kalangan ahlul kitab yang baru masuk Islam,
tapi juga aspek-aspek lain. Maka ya termasuk misalkan tentang munculnya apa yang kita kenal dengan Qadariyah, Jabariyah, begitu ya. Itu termasuk kan periode-periode awal yang merumuskan dalam bentuk semacam tafsir tematik ya, walaupun agak tidak sebagaimana yang dikembangkan tafsir tematik hari ini, tetapi itu yang semakin menambah semangat gitu, kuat dalam rangka menulis tafsir. Maka periode tabi'in ini memang kontribusi besarnya adalah di antaranya mulai ada ide-ide semangat dalam mendokumentasikan, menuliskan khususnya ya secara khusus dalam bidang penafsiran Al-Qur'an. Nanti juga termasuk dalam bidang-bidang ilmu yang lain ya. Jadi memang masa tabi'in ini kontribusinya sangat besar ya, dalam hal pendokumentasian, penulisan, termasuk di antaranya adalah tafsir Al-Qur'an. Gitu, Mbak? Halo? Iya, Pak. Iya. Ada lagi pertanyaan? Yang lain ada? Baik. Yang lain ada? Mbak Zahra ada? Mbak Zahra? Siapa lagi nih? Mbak Zahra ada 2. Ada Safana Az-Zahra. Ada Zahra. Ayo. Oke, apakah cukup Mbak Nisrina? Mana ini pemakalah? Ya, baik. Ya. Nufus, segera ditutup. Saya kembalikan kepada moderator. Masih ada moderatornya? Mohon maaf, tadi moderatornya izin ke kamar mandi, maka ditutup dengan saya ya. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang udah bertanya dan tambahan dari Bapak, dosen pengampu mata kuliah. Untuk sesi selanjutnya yaitu penutup atau ada tambahan dari dosen kita. Saya kembalikan kepada Bapak jika ada masukan atau tambahan. Ya. Baik, sekali lagi bahwa ada perjalanan yang sangat panjang ya. Ada perjalanan yang sangat panjang tafsir Al-Qur'an atau penafsiran Al-Qur'an menjadi sebuah disiplin ilmu tersendiri ya. Yang sebelumnya mungkin masih masih menyatu dengan
bidang-bidang yang lain, tetapi seiring perjalanannya waktu, sekali lagi kontribusi yang paling besar dalam pendokumentasian atau memulai untuk menulis terkait tafsir Al-Quran adalah kalangan tabi'in. Bukan berarti bahwa katakanlah ada masing-masing antara satu dengan yang lain mana yang lebih unggul, mana yang lebih ini. Saya kira yang paling tepat adalah bahwa setiap generasi ini yang paling tepat kita istilahkan adalah bahwa masing-masing sudah memiliki kontribusi, sudah memiliki sumbangsih besar sesuai dengan kebutuhan dan tantangan zamannya pada saat itu. Maka baik itu tafsir sahabi maupun tafsir di kalangan tabi'in, masing-masing memiliki kontribusinya, dan itu sangat mewarnai dalam khazanah keilmuan tafsir sampai hari ini, ya. Semuanya memiliki kontribusi besar, ya. Semuanya memiliki kontribusi besar, dan sampai hari ini kita pun bersyukur masih bisa menikmati, masih bisa membaca, masih bisa melihat begitu ya, bagaimana orang-orang hebat ini, manusia-manusia hebat ini, paling tidak ya apa yang pernah diupayakan ulama-ulama mufassir terdahulu, langkah-langkahnya, metode-metodenya itu bisa kita aplikasikan sesuai dengan kondisi kita hari ini. Saya kira itu. Terima kasih. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.